Ridho Allah dan Rasulnya beserta Aqsa. Aqsa adalah barometer keimanan akhir zaman. Anda yang peduli dengan Al-Aqsa, mudah-mudahan masih ada iman. Tapi Anda yang mengabaikan Al-Aqsa, besar kemungkinan telah copot iman di dadamu. Kalau andaikan Saudi Arabia aja sendirian misalnya, yang kemudian mau untuk bantu, selesai sebenarnya kan? Wah, bukan selesai lagi. Negara lain bakal ngikut. Nggak, duitnya kan banyak kan Arab kemana-mana dibanding Amerika dan Israel sekalipun gabung kan sebenarnya. Tambah lagi deh sama Perancis, Inggris, Jerman gabung juga. Dengan petrodolarnya juga lewat semua. Bahkan mungkin nggak perlu dilawan dengan senjata. Matiin olinya, minyaknya, cetek. Udah mereka nggak punya tuh. Presiden Jokowi ada salah satu presiden di dunia yang pertama kali memberikan keperhatian kepada kejadian ini. Dan beliau satu-satunya presiden di dunia yang pernah mengusulkan embargo. Dan sekaligus presiden pertama di dunia yang mengusulkan soal boykot. Dan juga mengutuk ya. Mengutuk pertama kali dia. Sebelum yang lain. Keren itu loh. Menurut kita juga Ibu Retno juga Masya Allah luar biasa perjuangannya. Nggak, berani banget. Berani banget. Nggak, beraninya itu, ada kan orang karena baca teks jadi berani kan. Dia baca teks tapi beraninya itu kelihatan dari body language-nya. Saya terbang 21 jam. I flew 21 hours to attend this meeting, dia bilang. To attend this, pertemuan lah begitu. And I'm warning you, gila. Saya peringatkan Anda, Immanuel. Satu bayi, satu nyawa hilang itu tanggung jawab Anda untuk menghentikan ini semua. Gile. Sampai akhirnya resign itu ya. Itu PBB ya. Jadi semua yang akhirnya mungkin abstain atau juga pro, darah bayi-bayi itu di tangan mereka. Kita udah berlepas. Kalau kita sendiri merasa menyangkal itu, insya Allah ridho dengan itu ya. Oh, ini bawa berkah buat negara ini. Di samping itu, setelah Pak Jokowi begitu, Bu Retno begitu, Pak Prabowo menginisiasi, kemarin dijemput 22 anak. Ini kan baru awalan ya. 22 anak Palestina untuk dikuliahkan di bahasa Indonesia dulu setahun, lalu 5 tahun untuk kuliah di Universitas Pertahanan, dan kemudian akan kembali ke negaranya menjadi orang-orang cerdas, menjadi orang yang paham dengan situasi dan kondisi tentang pertahanan. Begitu juga 52 ton bantuan beliau kirimkan untuk, nah sekarang udah dalam antrian nih ya, bahan makanan, obat-obatan, selimut, karena udah masuk musim dingin. Itulah salah satu 3 tokoh yang saya sebutkan sangat peduli dengan Palestina. Dan semestinya ini menjadi penyemangat buat kita itu. Ngapain ragu-ragu kalau negara saja udah berbicara dengan itu. Undang-undang kita juga udah mengharamkan penjajahan di atas dunia gitu. Terus masih ada yang malu-malu untuk posting atau speak up. Perebutan yang ada di Palestina ini kan, itu kan tempat kelahirannya nabi-nabi beberapa agama ya, gitu ya. Misalnya tempat kelahiran Nabi Isa. Saya ralat dulu. Dari 25 orang nabi dan rasul, itu 23-nya di Masjid Al-Aqsa. 23-nya, sepenting itu berarti kan? Ya, kecuali Nabi Musa ya sama Nabi Harun, tapi saya tetap masukin karena memang tujuannya ke sana. Di sana gitu, juga. Ya, mulai dari Nabi Allah Nuh, mulai dari Nabi Allah Ibrahim, punya anak Ismail dan Ishak. Ismail lahirnya di sana, kemudian besar di Mekah. Nabi Ishak sampai wafat di situ. Nabi Yakub sampai wafat di situ. Kalau kata orang Kristen punya anak saudaranya Yakub tuh Esau juga di situ. Kemudian Ismail, Ishak, Nabi Yakub pindah di situ. Li'ah, Bilhah, Zilfah, Rachel tuh 4 orang istri Nabi Yakub juga di situ semua. Anak-anaknya semua di situ. Yusuf pindah ke Mesir karena dibuang, dan semua diboyong ke Mesir. Setelah Yusuf wafat, balik lagi zaman Yusha bin Nun. Nabi Musa juga balik tapi nggak berhasil. Membangkang, sehingga nggak berlaku, tanah yang dijanjikan untuk mereka nggak berlaku. Di zaman Yusha baru kembali. Setelah Yusha, Daud, Sulaiman, itu semua tuh Zulkifli, Ilyasa, Syuaib, semua. Berarti cuma Rasulullah SAW yang bukan ada asal-usul dari sana berarti kan? Ya. Kecuali darah dari Nabi Ismail. Of course. Nah, kan gitu. Tapi kemudian Allah perjalankan di Isra Mi'raj. Nempel juga ke situ. Berarti sangat pentingnya lokasi itu. Itu amanah Nabi yang sering dicuekin sama orang yang umroh plus Mesir, umroh plus
Turki. Turki mau ngapain ya Allah ya Rabbi? Itulah umroh berdosa. Wih, umroh berdosa. Gue bakal dihujat nih sama alim ulama sama kiai. Maksudnya oke, kalau nggak umroh berdosa, umroh yang ikut mengabaikan pesan Nabi. Nabi suruh kan 3, Masjidil Haram, Masjidil Haza, Nabawi, Masjidil Aqsa. Kenapa lo copot ini yang terakhir? Kenapa cuma mau Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi doang? Kenapa nggak Masjidil Aqsa enggak? Kenapa? Alasannya itu apa? Karena Aqsa bukan bagian dari Saudi kali. 1, mungkin 2, adanya narasi-narasi dungu yang menyatakan ke sono susah, diperiksa berlapis-lapis, sampai terkencing-kencing. Memang dibikin semengerikan itu. Ya, nggak enak sih ngomongnya, cuman banget gitu loh. Kalaupun misalnya pun iya, tutup itu sebagai aib. Misalnya iya. Padahal tidak. Kalau cuma baru sekali ngomong itu namanya you jump to the conclusion dong. Lu lompat pada kesimpulan, walaupun data belum lengkap. Gue udah 30 kali bro lebih. 17 tahun gue di sana. Nggak ada yang periksa-periksa begitu. Iya berarti memang mungkin orang yang berbicara itu dicurigai kali. Anda ikut memperhoror. Nabi bilang janganlah, mudahkanlah, yasiru wala tu'asiru. Gampangin, jangan disusah-susahin. Wabasyiru wala tunafiru. Gembirakan, jangan orang dibikin sedih. Orang dibikin takut, horor. Ada saya lagi lewat ya di kebun kacang ya. Kebun kacang berapa waktu itu? Lagi lewat iseng, ada penceramah Ustadz ngomong, ke Aqsa itu sangat sulit. Sampai merayap di antara kawat-kawat berduri. Gue turun bro. Gue turun. Din, berhenti Din. Jangan Pak, jangan berantem Pak, kata supir gue. Nggak pakai berantem, nggak apa-apa, turun. Gue turun, gue masuk ke masjid. Ada jamaah, wih orang pada selamat. Tunggu. Tat, ente tahu dari mana? Kalau ke Masjidil Aqsa tuh pakai ngerangkak di bawah kawat-kawat berduri, kata siapa? Gue tegur tuh. Oh, bukan Ustaz, Anda dengar, ente dengar begitu, nggak dosa ente tahu nggak? Nggak ada untuk Aqsa begitu. Wallahi wabillahi wa tallahi. Namanya masuk negara orang, wajar aja lewat border. Ente mau ke Malaysia juga mesti dicetok. Tapi bukan lewat kawat berduri, rangkak-rangkak gitu enggak kan? Enggak, yang setahu gue tuh Pak dirindam tuh latihan jadi abri tuh yang ngerayap. Gue bilang gitu aja. Turun loh, gue gituin aja tuh Ustaz. Jangan dengerin dia nih, gue bilang gitu aja. Kesel kita gitu loh. Kita lagi membuat saya lagi keliling ke seluruh lembaga umroh, tour and travel, berangkat dong ke Aqsa. Stop tuh umroh per Turki, stop umroh plus Mesir, umroh plus Aqsa, bahkan stop umroh doang. Tambahin di situ ya. Lu nyari apa? Nyari duit. Nyari ridho Allah dong. Dan ridho Allah dan Rasulnya beserta Aqsa. Gue ulangi ya, ridho Allah dan Rasul beserta Aqsa. Sekali lagi, ridho Allah dan Rasulnya beserta Aqsa. Aqsa adalah barometer keimanan akhir zaman. Anda yang peduli dengan Al-Aqsa, mudah-mudahan masih ada iman. Tapi Anda yang mengabaikan Al-Aqsa, besar kemungkinan telah copot iman di dadamu. Karena Rasulullah yang bilang, akan ada orang di akhir zaman, umatku yang sangat peduli dengan Al-Aqsa. Mereka keluarkan jiwa raganya dan hartanya untuk melindungi Al-Aqsa. Mereka lah murabitun. Nabi rindu pada mereka. Apakah Anda mau menjadi orang yang dirindui Nabi? Berbondong-bondonglah ke Al-Aqsa, karena itu akan menyelesaikan semua persoalan. Bangsa penakut Israel itu nggak akan berani merusak hubungan dengan ratusan negara dan jutaan orang yang umroh. Ya, umroh plus Aqsa adalah sebuah kewajiban untuk Anda, para pemilik tour and travel. Nah, buka programnya sekarang ini untuk yang lagi punya usaha umroh. Karena kejadian ini jangan-jangan wasilah menjadi lebih hitnya lagi. Nah, yang unik begini, Be. Itu kan daerah yang diturunkannya banyak nabi. Bahkan di akidah yang berbeda, Tuhannya bahkan lahir di situ kan? Kenapa yang mati-matian bela cuma Muslim? Nasraninya yang di dunia nih kayak awalnya sebelum ada kejadian tanggal 7 ya? Gue jawab. Ini jawaban dari kepala Kristen ya. Kalau kita di GI kali ya, di warga Indonesia ya. Kepala Kristen di seluruh Palestina dan Yerusalem ya. Jawabannya adalah ada dalam ucapan kepala gereja ini. Artinya mereka nyaman
damai, tenang hidup bersama orang Muslim, dan mereka meyakini orang Muslim yang bakal menjaga itu. Terbukti yang pegang kunci gereja tersuci di dunia, gereja Holy Sepulchre, di dalamnya ada salib tempat kata mereka Yesus disalib, dan ada altar tempat kata mereka Yesus diturunkan. Itu yang pegang kuncinya keluarga Mustafa, seorang Muslim, sampai sekarang. Sekarang pegang orang Muslim nih? Sampai sekarang yang megang kunci gereja tersuci tertua, gereja dibangun tahun 326, Holy Sepulchre namanya. Kalau di dalam Islam rencana Nabi Isa akan turun di mana? Di Syam juga kan? Di Palestina? Iya, Palestina dong. Apakah di tempat itu bukan? Belum tentu. Di yang pintu yang 2 biji. Di Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa. Ketika pasukan Mahdi udah terkepung ya? Yes, dan kemudian Nabi Isa terangkatnya dari mana? Al-Aqsa, sampingnya kurang lebih. Ada masjid di situ namanya Masjid Mi'rajul Isa. Masjid tempat Mi'rajnya Nabi Isa. Di Al-Aqsa juga. Al-Aqsa udah deh, the best place in the world. The holiest place in the world. Satu-satunya tempat yang semua nabi pernah sholat di sana. Yes. Nah, Masya Allah. Correct. Dan tidak satu sahabat pun kecuali pernah menginjakan kaki di Masjidil Aqsa. Oh, semua sama. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabatnya. Nggak mungkin mereka mengabaikan pesan Nabi. Kunjungilah. Sampai istri Nabi yang bernama Hafsah binti Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, kalau susah bagaimana?" Nabi bilang tetap berangkat. Kalau susah, kalau begitu tetap berangkat. Kata Nabi, bagaimana kalau udah nggak sanggup berangkat? Berjawaban Rasulullah, bantulah orang yang mau ke Masjidil Aqsa. Berarti secara nggak langsung adalah sebuah kewajiban ya. Sebuah kewajiban yang mungkin nggak diset sebuah kewajiban, tapi ini kekuatan dari pesannya adalah kewajiban gitu ya. Yes, jadi isi pidatonya begini. Wahai para pemimpin Arab, dulu kakek moyang kami, yaitu pendeta Sopranius, menyerahkan kunci itu kepada Umar bin Khattab yang tangan suci, tapi kalian memberikan kunci itu kepada tangan yang penuh darah, yaitu Zionis. Memalukan sekali apa yang kalian lakukan. Kalian tidak pantas disebut orang Arab dan tidak pantas disebut Islam. Jangan-jangan kalian sudah keluar dalam akidah Islam. Itu ditujukan kepada mereka. Tetapi untuk orang sendiri, Islam sendiri yang ada di Gaza, yang ada di Yerusalem, mereka tuh sangat berangkulan, sangat bertoleransi. Waktu ini nggak muncul di berita ya. Waktu salah satu masjid dibom, tapi bukan perangan yang sekarang ya, yang sebelumnya. Waktu masjid dibom dan umat Islam kagak bisa sholat, pendeta di sana sangat membuat kejutan yang luar biasa. Pada hari Jumat mereka mengeluarkan semua bangku yang ada di sana. Kan bangku itu kan dipatenkan kan, Ya. dipaku mati kan. Itu dia keluarkan semua bangku yang ada, digelar karpet dan diumumkan, "Hei orang Islam, silahkan sholat Jumat di gereja kami." Wih. I guarantee you. Dan kemudian orang Islam sholat di sana. Dan apa yang orang Islam lakukan setelah selesai sholat? Umat Islam di sana memasang kembali bangku-bangku itu dan mempersilahkan orang Kristen untuk ibadah di hari Minggu. Dan kemarin kejadian itu terjadi lagi. Dan hari Rabu ketika orang-orang Kristen berkumpul di gereja untuk berdoa, 384 orang dibom oleh Israel dan 384 itu semuanya mati di bawah reruntuhan gereja itu. Dan orang Islam yang mengais-ngais batu demi batu menemukan 384 jenazah itu sudah mati semua dalam keadaan berpelukan, dan umat Islam mengambilnya dengan tangisan air mata.